Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sundari akan memaparkan hasil temuan saya dalam jurnal ilmiah berjudul Analisis Feminisme dalam Novel Cantik Itu Luka, karya Ratih Kumala. Abstrak penelitian ini membahas analisis feminisme pada tokoh Dewi Ayu dalam novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Metode penelitian yang digunakan dalam deskripsi kualitatif dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perjuangan Dewi Ayu dalam menghadapi ketidakadilan gender pada masa kolonial, di mana ia dipaksa menjadi pelacur dan dihadapkan pada stigma negatif masyarakat. Melalui kajian feminisme, penelitian ini menyoroti peran dan relasi perempuan dalam karya sastra, serta menggali identitas perempuan yang tersembunyi oleh dominasi laki-laki. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan pengakuan masih relevan dan konteks sejarah dan budaya. Dalam pendahuluan tersebut membahas peran novel sebagai media yang menyampaikan suara masyarakat serta konstruksi dalam karya sastra yang mempengaruhi pengembangan fiksi. Meskipun fiksi tidak mempresentasikan masyarakat secara utuh, namun melalui imajinasi penulis terciptalah karya fiksi yang mendalam dan dinamis. Novel merupakan cerita rekaan yang menggambarkan aspek kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan memiliki makna mendalam. Kritik sastra feminisme menyoroti dominasi ideologi yang mendukung superioritas laki-laki, mengkritis stereotip perempuan yang menimbulkan stigma sosial. Perspektif feminisme ini berusaha membuka identitas perempuan yang terkekang oleh dominasi laki-laki untuk mengakhiri ketidakadilan dan ketindasan terhadap perempuan. Feminisme bukanlah tentang melawan kaum lelaki, melainkan memperjuangkan peran dan posisi perempuan di semua bidang kehidupan. Hasil dan pembahasan dalam teks yang disampaikan, subordinasi gender merujuk pada ketidakadilan yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting dalam masyarakat, dengan perempuan seringkali berada di bawah laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan dianggap tidak rasional atau emosional. Jadi perempuan dianggap diremehkan dan tidak mampu dalam pekerjaan seperti pekerjaan laki-laki, kayak seperti pekerjaan berat. Semampunya bisa perempuan, sehingga dianggap tak mampu untuk memimpin, seringkali ditempatkan di posisi yang lebih rendah. Seringkali laki-laki meremehkan kemampuan tenaga perempuan. Perempuan tidak semuanya kuat, tetapi otaknya encer. Subordinasi perempuan ditandai dengan perampasan hak seperti perampasan seperti kekuasaan. Contohnya presiden pernah satu kali presidennya seorang perempuan, tetapi laki-laki di zaman itu kayak seperti tidak mau dan malu dipimpin seorang perempuan.
harga diri. Nah, harga diri di sini laki-laki itu harga dirinya tinggi. Jadi menghargai perempuan itu rendah dan perlakuan terhadap perempuan sebagai objek yang tidak berharga. Iya, objek tidak berharga. Seperti tidak mampu apa-apa. Aspek-aspek seperti stereotipi gender dan budaya juga turut berkontribusi dalam menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Di zaman sekarang juga banyak bersubordinasi yang merujuk pada perempuan itu tidak mampu. Subordinasi perempuan menurut antropologi feminisme Gail Rubin bermula dari praktik menggunakan perempuan sebagai alat pertukaran antar kelompok. Jadi dulu itu perempuan yang cantik bakal ditukar menukar sesama kelompok, jadi pasangan itu tukar. Dalam masyarakat zaman dulu, dalam novel Cantik Luka, subordinasi perempuan tercermin melalui pengalaman Dewi Ayu saat akan dibawa ke camp tahanan dan saat ia menukar tubuhnya dengan obat dan dokter. Eka Kurniawan melalui karyanya menggambarkan bahwa kehidupan perempuan seringkali dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik baik kelompok pribumi maupun imigran. Jadi zaman dulu perempuan itu untuk tukar menukar obat. Jadi orang itu punya obat dan satu lagi itu punya perempuan cantik, jadi ditukar dengan obat atau dokter. Kalau di sini dokter obat. Dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menempatkan penelitian sebagai alat utama penelitian membaca novel Cantik Itu Luka. Karya Eka Kurniawan secara cermat, terarah, dan teliti mengumpulkan data yang terdiri dari kata, frasa, dan klausa yang terdapat di setiap paragraf dalam novel tersebut. Dengan fokus pada studi tentang feminisme, dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data penelitian, melakukan tindakan identifikasi, reduksi, dan interpretasi. Saat menganalisis data yang telah terkumpul, metode deskriptif kualitatif mengungkapkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tema feminisme yang terdapat dalam novel. Yang terdapat dalam novel tersebut melalui analisis yang teliti terperinci terhadap teks yang terselidiki. Kesimpulan dalam materi barusan, dalam novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, tokoh perempuan terutama Dewi Ayu memainkan peran ibu tunggal yang berjuang memberikan yang terbaik bagi keempat putrinya. Dewi Ayu terpaksa bekerja sebagai pelacur bersama Mama Kolong untuk melunasi hutangnya, meskipun ia tidak menerima posisinya sebagai pelacur karena status tersebut dianggap hina di mata masyarakat. Hal ini mencerminkan kompleksitas kedudukan tokoh perempuan dalam novel, menyoroti perjuangan perempuan dalam menghadapi stigma dan ketidakadilan gender dalam masyarakat. Perspektif feminisme dalam novel menggambarkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang berbeda dengan laki-laki dan menekankan pentingnya memahami peran dan kompleksitas
kehidupan perempuan dalam konteks sosial yang patriarkal. Dalam ini contoh soalnya. Pemaparan materi telah selesai. Sekian dari saya dalam presentasi jurnal ilmiah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.